Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Hadirin sekalian, teman-teman senior-senior yang hadir pada malam hari ini di masjid yang kita cintai, di masjid yang kita banggakan, masjid yang syarat akan nilai sejarah perjuangan umat di ibu kota kita, Masjid Al-Quds. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan keberkahan kepada kita dan keberkahan kepada seluruh pihak yang ada di balik roda kehidupan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana 'ala al-haudi antadhiru man yaridu 'alayya minkum. Aku akan menunggu kalian di telaga. Aku akan menunggu siapa di antara kalian yang akan datang kepada diriku. Sebuah harapan, sebuah ekspresi rasa rindu kepada umat yang dengan setia 23 tahun mendampingi dakwah beliau. Rindu kepada anak muda yang walau nggak pernah melihat wajah beliau, tidak pernah melihat mukjizat beliau, tapi mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rindu kepada para wanita yang walaupun tidak pernah berbicara langsung dengan beliau, tapi rela beriman, rela menutup aurat. Dan yang menginspirasinya adalah ucapan sosok yang gak pernah dia temui selama hidupnya. Nabi kita SAW menyatakan, aku menunggu kalian di telaga. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu meeting pointnya, yaitu telaga. Yang jadi masalah kapan waktunya? Kapan waktu Nabi SAW menunggu kita di sana, kangen sama kita? Tidak lain tidak bukan dzalikal yaumul haqq. Itu hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang paling menakutkan, hari yang paling mencekam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada hari yang lebih menakutkan dibanding hari tersebut. Tidak ada kesusahan, rasa sakit, kengerian yang lebih parah daripada hari itu. Hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur kita, telanjang bulat, tanpa memakai alas kaki, tanpa dikhitan, tanpa bawa perbekalan apapun juga. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ufatan uratan gurlan buhma. Hari itu seluruh manusia dibangkitkan dalam kondisi naked, telanjang, semua nyeker, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, semua naked hadirin, dan tidak bawa apapun juga, tidak bawa perbekalan, tidak bawa cemilan, tidak bawa air mineral, gak bawa apapun juga.
Dan pada saat itu kata baginda Rasul SAW, matahari berada 1 mil di atas kepala kita. Allahu Akbar. Nggak ada payung, nggak ada baju untuk menyelimuti tubuh kita. Matahari 1 mil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saja kita kepanasan dengan matahari tersebut. Saya ingin tanya, matahari hari-hari ini jaraknya dengan kita berapa kilo hadirin? Ya. Antum kalau mau ketemu matahari berapa durasinya? Ya, siapa? Ini pelajaran apa sih, Van? SMA ya? SMA? Apa, Van? Matahari yang di Senen atau di mana, Ustaz? Ya. 8 menit. Ya. Bumi matahari itu 8 menit. Kecepatan cahaya. Dan kalau kita kilometerkan itu kurang lebih 149,6 juta kilometer. 149 juta kilometer. Dan itu udah panas. Itu Mekah musim haji kemarin nembus 50. Ya. Jadi kalau pas wukuf sambil bawa telur setengah mateng tuh kan, nah, tinggal bawa merica sama kecap. 149,6 juta kilo. Terus kita bayangin nggak sih gimana 1 mil di atas kita? Mengerikan. Dan pada saat itu kita nggak bisa minta ke siapa-siapa. Yauma yafirul mar'u min akhi. Allah menyatakan pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dan dia lari dari orang tuanya. Semua di antara semua kita yang mengatakan I love you mom, saya sayang mama, pada hari itu kabur dari mamanya masing-masing. Gak mau tahu. Gak tahu mamanya gimana, capek atau enggak, tegang atau enggak, kita nggak mau tahu bagaimana kondisi ibu kita pada saat itu. Wa sahibatihi wa bani, dan begitu juga orang tua kita, dia nggak mau tahu bagaimana kondisi kita. Semua mengatakan nafsi, nafsi, yang penting saya selamat, yang penting saya selamat. Seluruh nabi pada saat itu berdoa, Allahumma sallim, sallim, ya Allah selamatkan ya Allah, ya Allah selamatkan ya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai dagu, ada yang tenggelam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita dibangkitkan semua, Allah biarkan kita menunggu tanpa ada kepastian. Gak langsung dihisab, gak langsung suruh berjalan di atas sirat, didiemin. Semua mikir dosa-dosa pada saat di dunia. Semua memikirkan dulu waktu dia berzina, gimana berhadapan dengan Allah. Semua yang minum wine dia berpikir tentang pada saat dia minum wine tersebut. Yang hangout pada saat itu dikasih kesempatan untuk menderita, memikirkan dosa-dosanya. Dan itu lama, kita tahu hari itu 50.000 tahun. Pada saat manusia galau, tanpa kepastian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan level dan derajat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan telaga, haud. Haud artinya majma'ul ma', tempat berkumpulnya air yang sangat banyak. Iya, telaga. Telaga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau antum berada di Sahara, yang antum cari air, antum nggak cari iPhone 7 Plus, antum nggak cari tas jinjing merek ternama, yang antum cari air. Dan pada saat itu telaga. Apa yang terjadi pada saat itu? Ini baru awal.
Pada saat itu Nabi kita SAW bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Beliau berkata di hadapan umat pada saat itu, aku akan pergi duluan ke telaga tersebut. Allahu Akbar. Pada saat pemimpin-pemimpin memasuki lokasi ketika sudah steril, ya enggak sih? Kita nggak usah bicara bintang 4 saja. Kalau mau pergi ke sebuah lokasi langsung turun, enggak, sterilkan dulu. Setelah semua aman, nggak ada apa-apa, lalu dia akan jalan ke sana bersama protokolernya. Ada foriders, sehingga tidak ada hambatan sampai ke spot atau lokasi tersebut. Tapi tidak dengan pemimpin kita ini. Pemimpin kita SAW, beliau nggak mau merepotin antum. Beliau nggak ingin antum susah. Beliau bilang, kalian tunggu di sini dulu. Ana faratukum 'alal haud. Aku akan pergi duluan ke lokasi. Pada saat itu di haud nggak ada siapa-siapa. Begitu sampai lokasi, apa yang beliau lakukan? Beliau persiapkan sendiri. Beliau persiapkan cangkir-cangkir untuk kita. Beliau siapkan bejana, beliau tuang-tuangin. Kita nunggu asik nih. Kita nggak tahu Nabi kita susah dulu. Kita sibuk di sana, kerja di sana, mempersiapkan segala sesuatunya. Itu penjelasan ana farratukum 'alal haud. Aku akan pergi ke haud duluan, kalian di sini dulu. Baru begitu sampai disiap-siapin bersama para malaikat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan. Beliau handle sendiri, nggak tunggu steril, beliau ada di sana. Begitu sudah clear semua, baru beliau mengatakan, ana 'alal haudi antadhiru man yaridu alayya minkum. Aku tunggu kalian di sini. Siapa di antara kalian yang datang kepadaku? Baru kita datang tuh ke haud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi yang menyambut kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyambut kita, hadirin sekalian. Beliau menjamu antum. Ya antum, kita yang suka terlambat sholat subuh, yang habis kajian masih nongkrong, ngerokok, ketawa ketiwi, kadang-kadang mabok. Itu yang ditunggu oleh Nabi SAW. Yang seringkali lebih memilih panggilan atasan daripada panggilan azan. Itu tuh, Allahu Akbar. Yang untuk memutuskan memakai hijab butuh 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Itu yang dinanti oleh Nabi SAW. Itu yang dituangkan. Aku tunggu kalian. Itu disambut. Kita dijamu sama Rasulullah SAW. Dan kalau antum beruntung, beliau yang memberikan dan menyuguhkan cangkir itu secara langsung untuk antum. Dan gak usah khawatir kekurangan. Semua sudah ready. Nabi kita SAW. Cangkir yang dipersiapkan Nabi SAW sangat banyak, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sangat banyak. Kata Nabi dalam hadisnya, aktsar min adadin nujumis sama. Cangkir yang dipersiapkan, ini kan bukan buat jamaah Al-Azhar, ini umat sampai hari kiamat kelak. Antum bayangin, antum jadi tuan rumah, tamunya 70, kira-kira babak belur nggak di dapur? Babak belur, 70 orang. Minjem gelas ke tetangga, piring ke samping, nggak ada, harus nyuci. Jadi coba bayangkan, yang dipersiapkan Nabi itu lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di langit. Pertanyaannya, berapa jumlah bintang di langit? Terlalu berat ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biar antum tahu gimana capeknya Nabi SAW.
yang ketemu nih, ini yang ketemu. Ada yang mengatakan 300 sextillion. Lalu ketemu lagi teman-temannya sampai pada titik 100 octillion. Octillion itu berapa sih? Ya, coba. Hah? Yang nilainya 9 dulu. Octillion. Berapa, Van? Ya, salah. Kalau Fani kita tanya Al-Quran aja, kalau begini-begini memang agak ya, kurang care, memang nggak masalah. Octillion itu setelah angka 100, setelah 100 antum kasih 0,29 kali 0,0000000. Itu jumlah bintang-bintang yang ketemu, belum lagi yang belum ketemu. Antum bayangkan, Nabi itu yang buat, nyiapin, bersih-bersih, kalau bahasa kita sekarang, lalu dituang-tuangin, lalu dituangkan dengan air, kata Nabi SAW, abyadu minal halib, al-thalj, al-fiddah. Air yang dituang oleh Nabi SAW itu lebih putih dari salju. Dalam riwayat dari susu, dalam riwayat dari perak. Putih. Tapi susu kan gak manis. Oleh karena itu manisnya bukan ke susu. Ahla minal asal. Air telaga ini itu lebih manis daripada madu. Subhanallah. Tapi madu nggak punya warna yang indah, nggak punya warna yang bersih. Madu warnanya butek, makanya warna ngambil dari salju. Dan susu itu amis. Maka kata Nabi SAW, atyabu raihatan minal misk. Harumnya lebih harum daripada kasturi, salah satu bahan parfum terbaik di dunia. Tapi parfum rasanya nggak enak, iya kan? Coba ibu-ibu di belakang sana, akhwat-akhwat, kalau dikasih Chanel number 5, benar nggak? Benar ya. Tapi diminum, enak gak rasanya? Chanel number 5-nya keren, tapi diminum. Antum dikasih Tom Ford, dikasih Polo Sport dulu, kayaknya dulu waktu zaman anak tuh yang ngetop tuh itu. Gak enak. Makanya rasa gak diambil dari parfum, rasa diambil dari madu. Itu yang aku tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, man yashrabuh lam yadhma abada. Barang siapa yang meminumnya tidak akan kehausan selama-lamanya. Allahu Akbar. Tidak akan kehausan selama-lamanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan lam yusawwad wajhuhu abada. Wajahnya tidak akan menghitam selama-lamanya. Ya Allah. Ingat, para akhwat, nggak ada sunblock pada hari kiamat dan matahari 1 mil di atas kita. Satu-satunya cara mempertahankan wajah kita biar nggak gosong, biar nggak kebakar, meminum air tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika antum minum air tersebut, ada 2 keuntungan. Yang pertama keuntungannya, ini adalah harapan pertama pada hari kiamat. Bisa dikatakan kalau antum berhasil minum air tersebut, aman ke depan. Bisa dikatakan demikian. Kemungkinan besar surga udah. Kemungkinan besar surga. Karena sekali lagi penghuni neraka kehausan apa tidak? Kehausan. Sedangkan Nabi mengatakan kalau Anda berhasil meminumnya, lam yadhma abada, nggak akan kehausan selama-lamanya. Surga. Nggak akan kehausan selama-lamanya.
Muka penghuni neraka kebakar. Nabi mengatakan nggak akan hitam tuh muka selama-lamanya. Ini berarti surga secara tidak langsung. Dan itu dukungan moral yang sangat besar sebelum antum berhadapan dengan hisab. Sebelum antum ditelanjangin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua. Hadirin, sekali lagi, usahakan minum air tersebut. Itu dari sisi psikologi. Dari sisi fisik, perjalanan kita masih panjang. Setelah telaga, kita akan berhadapan dengan irt. Apa arti irt? Seluruh perbuatan kita dibongkar sama Allah. Itu irt. Dan kita akan keringat dingin di sana. Karena semua dibongkar. Weekend kita kemana dibongkar. Long weekend kita kemana kebongkar. Kapan kita main judi dibongkar sama Allah. Check in di mana saja pada saat di dunia dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk ke hisab. Lalu setelah hisab, mizan, ditimbang. Lalu terus sampai ada kegelapan, lalu kita naik ke jembatan yang sangat tipis yang kita dengar dengan sirat. Lalu setelah itu kita berada di sebuah spot atau di pos di mana yang zalim dihisab dan dikisas, baru setelah itu surga 50.000 tahun. Lalu antum bisa bertahan tanpa air. Dengan meminum air tersebut, kita bisa bertahan. Ngantri pun akan lebih mudah. Itu jutaan orang yang pernah mudik, kita tahu gimana ngantri tiket dulu sebelum ada online. Itu paling berapa ribu sih? Berapa juta? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minum air tersebut. Dan yang luar biasanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang menyuguhkan, Nabi yang memberikan, Nabi yang langsung menyambut, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaga, ingin ketemu sama kita, menanti kita, capek untuk kita. Seharusnya, kalau kita pakai bahasa seharusnya, setelah sebegitu perjuangan beliau di dunia, harusnya beliau tinggal santai di hari kiamat kelak. Tinggal diservis sama kita-kita. Mau apa ya Rasul? Teh tarik kita buatin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi tidak demikian. Khidmat dari sang Nabi SAW. Dan bagi kita, itulah detik pertama kita menumpahkan rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Yang selama ini kita hanya baca di buku, hadirin. Yang selama ini kita hanya dengar kisah-kisah heroik tentang beliau. Yang selama ini kita baca bagaimana Nabi SAW dengan istrinya, kana fi khidmati ahlik. Nabi ketika bersama istri itu sibuk bantu Aisyah, bantu Ummu Salamah. Dan begitu dengar panggilan azan, beliau pergi untuk mengerjakan sholat. Sosok yang selama ini kita idolakan karena nggak pernah marah sama pembantu. 9 tahun, bahkan 10 tahun Anas menjadi pembantu beliau. Dan Anas mengatakan, Nabi nggak pernah mengatakan uff. Nabi nggak pernah mengatakan lima fa'alta kadza. Kenapa engkau melakukan ini Anas? Nggak pernah. Ana ingin tanya, Anas malaikat atau manusia? Manusia. Anas buat salah tapi nggak ditegur sama Nabi. Sosok yang kita idolakan. Karena ketika berdarah, salah satunya di perang Uhud, bukannya sumpah serapah yang diucapkan, bukan caci maki kepada musuh, tapi beliau angkat tangan dan berdoa, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku. Mungkin mereka nggak tahu. Mungkin aku yang nggak fasih nerangin. Ini berdarah, gigi geraham pecah. Sosok yang ketika membuka kota Mekah, lalu berhadapan dengan orang-orang yang mencaci beliau selama 13 tahun, yang menghina beliau selama 13 tahun, yang menjatuhkan beliau selama 13 tahun, yang ketika beliau sujud ada kotoran dan isi perut unta ditaruh di punggung beliau. Ketika beliau masuk kota Mekah dan beliau bisa membunuh mereka satu persatu, apa yang beliau katakan? Idhabu wa antumut tulaqa. Pulang ke rumah kalian masing-masing, kalian gak akan disentuh. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang begitu indah ketika menyakiti musuh dalam selimutnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong kemunafikan.
orang yang mengajak 300 pasukan untuk walk out di detik-detik terakhir perang Uhud. Ketika sudah berhadapan dengan orang-orang musyrik di Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul walk out untuk menghancurkan mental kaum muslimin dan menyemangati mental orang-orang musyrik. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menghina Nabi SAW, kata Nabi, aku nggak pernah melihat orang yang banyak makan, perutnya buncit, jalannya lelet, kecuali Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh istri Nabi Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Kalau istri dituduh berzina, berarti suaminya becus nggak didik istri? Nggak becus. Lalu ketika mati orang ini, apa yang dilakukan sang Nabi? Musuh besar antum mati, apa yang antum lakukan? Coba, jujur aja, jujur. Sama temen lah, jujur. Nah, mampus. Ini yang ngaji, masih mampus. Gimana di sana? Subhanallah, ya. Lo ngeri. Sumpah serapah orang kan ngeri, hadirin. Menakutkan. Jangankan musuh besar, kita senggol dia aja ngamuk dia. Kita nyalip ambil jalannya dikit nggak sengaja karena kebelet, marah dia. Saya pernah dengar ada orang saking marah padahal sepele. Gue sumpahin lo mandul 7 turunan. Subhanallah. Tega banget, mandul 7 turunan. Kalau mandul ada turunan pertama enggak? Enggak ada. Kok bisa mandul 7 turunan? Itu saya merenung loh pada saat itu. 7 turunan. Luar biasa. Nah sekarang nih orang memfitnah istri antum berzina, selingkuh. Lalu disebarkan di seluruh kota. Dan ini orang mati sekarang. Anaknya datang. Ya Rasulullah, bapakku mati. Boleh nggak saya minta bajumu untuk sebagai kain kafannya? Allahu Akbar. Hidup ngerepotin, mati juga ngerepotin. Tapi Nabi memberikan. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu merasa dapat angin, anaknya ini minta nambah, dan anaknya baik. Abdullah bin Ubay bin Salul sahabat besar, sahabat yang istiqomah. Dia hanya sayang sama ayahnya. Ya Rasul, kalau gitu sholatin deh, doain. Maka Nabi langsung beranjak tanpa berpikir untuk mendoakan dan mensolati dia. Umar syok. Lalu Umar mengatakan, "Atusalli ala munafik?" Engkau ingin mendoakan dan sholati munafik? Ya Umar, iya. Kan Allah udah larang, wahai Rasul. Kata Rasul, Allah enggak larang. Larang? Enggak. Coba buka At-Taubah ayat 80. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, kalau engkau beristighfar sebanyak 70 kali, Allah pun gak akan memaafkan mereka. Kata Nabi, maka aku akan beristighfar lebih dari 70, 71, 72, 73, 74, 80, semoga Allah maafkan. Allah kan gak melarang secara tegas. Allah hanya mengatakan 70 gak akan diterima. Yaudah kita coba aja 80. Ilmu maksa, tapi maksanya positif. Maksa karena sayang sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksa karena nggak ingin musuh besarnya masuk neraka. Maksa karena ingin musuh besarnya masuk surga dan punya istana di sana. Musuh besar. Nabi kan nggak bodoh, hadirin sekalian. Beliau orang tercerdas. Beliau ngerti itu bahasa artinya nggak mungkin dimaafkan. Beliau juga paham. Tapi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Beliau tuh sayang sama kita. Kita nggak sadar-sadar. Makanya sampai detik-detik terakhir beliau meninggal dunia, beliau mengatakan ummati. Umatku gimana nih umatku? Umatku gimana nih? Lagi sakratul maut, lagi sakit.
lagi bingung. Yang diingat bukan tubuhnya, bukan istrinya, bukan anak-anak, ummati, antum yang diingat, kita yang diingat. Tapi kita nggak sadar. Dan pada hari itu, untuk pertama kali kita melihat wajah beliau, Allahu Akbar, wajah tertampan di seluruh dunia. Bukan hanya melihat, kita disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita yang banyak dosa, kita yang sering lalai, kita yang suka ngeyel kalau diterangkan ini sunnah Rasul loh, tapi kan baik. Allahu Akbar. Antum bayangin gak sih, antum penggila bola, terus antum pergi ke rumahnya Ronaldo sambut antum, gimana perasaan antum? Antum ngebayangin gak sih, antum pergi ke Washington DC, ke rumahnya Bill Gates yang suguhkan cangkirnya ke antum. Allahu Akbar. Ini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul, manusia yang sempurna. Dan kita bukan siapa-siapa. Dia nungguin, dia siapin tuh cangkir. Padahal kita satupun tetes darah nggak pernah menetes untuk membela agama sallallahu alaihi wasallam. Jangankan disuruh tahajud, subuh terus. Tapi beliau nggak peduli, ummati, nggak masalah, yang penting umatku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu ada sebagian orang yang ditolak dan diusir sama malaikat. Kata Nabi, a'rifuhum wa ya'rifunani. Aku kenal nih umatku nih, dan mereka juga dapat kontak denganku. Mereka tahu ini Rasulnya. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Tapi ternyata diusir mereka. Diusir. Hadirin, antum jadi tuan rumah. Yang hadir 2.000 orang. Ini lagi sibuk. Terus satu pamitan, cuman kenal temen doang. Kira-kira antum pedulikan nggak? Nggak peduli. Ini tamu masih banyak, masih ribuan. Antum mau pergi aja udah. Gue mau pamit ya udah lupa. Ya makasih ya udah, lupa lagi tuh. Ini nggak kenal. Diusir sama malaikat. Apa kata Nabi? Itu fokus beliau kepada orang-orang yang diusir. Kata beliau, mereka minni wa min ummati. Malaikat, ya Allah, dia itu bagian dari umatku, dia itu bagian dariku. Kenapa diusir? Dikejar terus sampai dijelaskan sama Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Dalam riwayat mereka murtad. Dalam riwayat mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang baru, yang tidak ada contohnya. Tapi kan kau nggak tahu. Setelah diberikan penjelasan, maka Nabi pun terdiam dan berhenti. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok pemimpin sejati, pemimpin yang melayani, pemimpin yang tidak butuh kampanye untuk melayani masyarakatnya. Beliau bisa santai di sana, bisa. Tugas beliau udah selesai, tapi beliau ingin melayani kita. Hadirin, kemana iman? Kemana rasa? Kemana perasaan? Tidakkah hati kita terketuk dengan ini? Kenapa orang bisa jatuh cinta dengan Ronaldo tadi, padahal Ronaldo nggak pernah ngasih apa-apa ke dia. Ngambil pulsa iya, bayar rekening listrik iya buat nonton. Ngerusak tubuh iya, karena harus bangun jam 1 jam 2 begadang. Tapi bisa tuh fanatik. Kenapa sama sosok ini nggak bisa fanatik? Kenapa sama sosok ini nggak bisa cinta? Kenapa sama sosok ini kita nggak bisa memperjuangkan sunnahnya? Kenapa sama sosok ini yang selalu memikirkan kita sampai pada hari kiamat? Dia mikirin kita, dia nungguin kita, dia nyuci segala macam buat kita, persiapkan cangkir yang jumlahnya
Tadi kita udah sebutkan jumlahnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita. Nabi menunggu. Nabi nunggu. Pejabat mau nunggu antum? Enggak mau. Beliau nunggu. Beliau nunggu kita. Kita harus tunggu. Antum janji sama RI 1. Siapa yang nunggu? Antum. Kadang-kadang antum udah nunggu 2 jam cancel. Antum pergi ke kementerian, nunggu 3 jam, mohon maaf dipanggil bapak. Kita buat reschedule lagi. Ini beliau nunggu, sabar beliau nunggu. Lalu beliau layani kita. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah momen ini kita camkan kepada diri kita bahwa Nabi kita menunggu kita pada hari kiamat kelak. Pada saat orang nggak peduli, pada saat ibu antum nggak peduli, ayah antum nggak peduli, teman-teman satu tongkrongan nggak peduli, teman-teman satu klub nggak peduli. Ana alal haudi antadhiru man yaridu alayya minkum. Aku tunggu kalian di sana. Barakallahu fiik Ustaz. Menarik sekali Ustaz. Kalau boleh tahu siapa sih Ustaz the lucky people yang pertama Rasulullah SAW berikan minuman kepada orang ini? Iya, terima kasih jazakallahu khair. Siapa yang pertama dapat minuman ini? Siapa kloter pertama? Disebutkan dalam hadis Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan awwalun nas, yang pertama kali datang dan mendapatkan pelayanan Nabi SAW dan bisa meminum air telaga tersebut, fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Asy'atsu ru'usa, yang rambutnya berantakan, nggak punya duit buat beli sampo, nggak punya duit untuk pergi ke perawatan rambut, nggak punya uang, fuqara. Wa dunasu thiyaba, bajunya lusuh hadirin, bajunya lusuh. La yankihunal mutanaimat, dan dia nggak bisa menikahi wanita yang kaya raya. Jadi setiap ngelamar ditolak, setiap ngelamar ditolak, setiap ngelamar datang ditanya sama calon mertua minimal Balai Sudirman. Ya Om, gimana kalau Balai Rakyat? Nggak bisa, udah mundur, nggak bisa. Tolak lagi, nyari lagi, minta Balai Kartini, mentok lagi, cari lagi. Mereka minta Balai Samudra, mentok lagi, datang lagi, minta di JCC, nggak bisa lagi, nggak bisa dia nikah. Walam tuftah lahum sudad, dan ini orang nggak pernah disambut. Kalau datang pintu ditutup, ngetok-ngetok rumah orang, lalu diimpet, ya kayak mau pinjam duit nih orang, nggak dibukain pintu. Dia datang pas teman-temannya lagi ngobrol, pada bubar. Lam tuftah lahum sudad. Hadirin, hadis ini disampaikan ke Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang pertama kepo tentang masalah ini bukan Fani, bukan. Umar bin Abdul Aziz. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Umar bin Abdul Aziz nanya, siapa yang pertama kali masuk? Lu ada info nggak dari Nabi SAW? Siapa yang pertama kali dapat minum nih? Itu begitu disampaikan, itu Umar nangis, wah hadirin. Umar nangis. Spontanitas beliau mengatakan, ya Allah, nakahtul mutanaimat. Ya Allah, istri saya orang kaya, Fatimah binti Abdul Malik. Berarti kriteria ini masuk nggak?
nggak masuk. Dia mikir, bini gue nih orang kaya. Kriteria yang kedua, lam tuftah lahum sudat, dia selalu ditolak di komunitas. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz khalifah yang disambut di sana, sambut di sini, diberikan red carpet kalau dia mau datang. Lalu sambil menahan air mata, beliau bicara dengan lantang, maka mulai detik ini saya nggak akan menyisir rambut saya biar berantakan, dan saya nggak akan menyuci baju singlet saya biar lusuh. Paling nggak saya dapat 2 kriteria dari 4 kriteria yang disampaikan Nabi SAW. Allahu Akbar. Antum tahu Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk sebagai khalifah dan seluruh ulama membaiat, dia tolak. Dia tolak, saya nggak mau jadi khalifah. Enggak, kita mau antum yang jadi khalifah. Enggak, gue nggak mau jadi khalifah. Akhirnya beliau berkhutbah di masjid pertama kali. Khutbah pertama kali apa? Mengingatkan tentang kematian. Antum pernah dengar seorang pemimpin, gubernur, RI 1 dan seterusnya, pidato pertama mengingatkan kematian? Gak ada. Mengingatkan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, mengingatkan hisab, dan semua nangis di sana. Umar bin Abdul Aziz. Antum melihat gimana dia berusaha. Umar bin Abdul Aziz, ahli qiyamul lail, ahli puasa sunnah. Ketika jadi khalifah, dia hanya menafkahi keluarganya 2 dirham. 2 dirham itu kurang lebih 120.000. Dia dan seluruh keluarganya, khalifah, sehari 120.000 per, atau seluruh keluarga. Lalu sosok seperti ini, dia bertekad tidak menyisir rambutnya, lalu kita tenang-tenang saja. Sosok seperti ini, yang jasanya banyak, sampai saking banyak jasanya dia dikatakan khalifah kelima, yang uangnya diinfakkan. Kalau antum mau ngobrol sama beliau dalam riwayat, maka lilin dimatikan karena khawatir ini pakai duit rakyat. Orang seperti ini nangis ketika disebutkan 4 kriteria. Sekarang coba kita berpikir, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ini haus, ini capek. Sebisa mungkin kita paling cepat minum tuh air. Ini rebutan, Nabi yang langsung melayani. Maka seorang muslim, dia nggak boleh ingin tampil, dia nggak boleh ingin selalu show off. Hadirin yang karena sekali lagi, yang akan minum pertama kali itu bukan yang ingin tampil, justru diremehkan, underestimate oleh lingkungannya, itu yang akan minum pertama kali. Orang-orang yang tawadhu, dalam riwayat yang lain, mereka selalu berpikir menunaikan kewajibannya, walaupun haknya nggak pernah dikasih sama orang-orang kaya, nggak pernah dikasih oleh para pejabat, nggak pernah dikasih oleh para atasan, tapi tetap aja tuh berkarya, ibadah, sholat, walaupun nggak kaya. Yang penting kewajiban saya, kata mereka. Itu yang akan minum. Itu fuqaral muhajirin dan orang-orang yang terinspirasi dengan sifat-sifat mereka. Itu yang akan minum pertama kali. Jadi kalau gaya kita masih ingin tampil, masih pengen dihormati, masih ingin disambut, masih ingin digelar karpet merah kalau datang, kalau misalnya nggak disambut tersinggung, mohon maaf, nggak ada tempat di saf-saf pertama untuk haud pada hari kiamat nanti, nggak ada. Orang-orang yang membanggakan istrinya, membanggakan suaminya, bangga dengan dunianya, nggak akan dapat tempat di awal-awal pada saat haud. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang pertama kali meminum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi juga Ustaz menyampaikan bahwa nanti akan ada orang-orang yang dihalau atau diusir dari telaga, Ustaz. Bagaimana dengan orang-orang ini, Ustaz? Iya. Nggak semua bisa minum, teman-teman. Ada orang-orang yang ditolak
Sebagaimana tadi hadis tadi yang kita sampaikan. Siapa saja mereka? Yang pertama, sebagaimana Nabi yang bersabda, karena kita bicara hal yang gaib. Yang pertama, orang-orang yang murtad dan melakukan kekufuran. Orang-orang yang murtad. Makanya Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, ketika membaca hadis-hadis tentang telaga Nabi SAW, itu beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an narji'a ala aqabina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemurtatan. Doa kepada Allah. Nggak ada yang bisa jamin. Walaupun kita hadir di Al-Azhar, walaupun malam ini iman kita membara, daripada gue nonton final, mendingan gue stay di Al-Azhar. Walaupun tetap ngintip-ngintip gadget, lihat handphone, udah 21. Sekarang berapa? Benar nggak? Ya. Siapa yang ketawa paling keras? Tut, pas 21 atau 31 udah sama sekarang? 21, bayangkan. 21. Di saf-saf pertama 21 Pak Ustadz. Ini saf-saf pertama. Subhanallah. Saf pertama tuh. Tapi nggak apa-apa, butuh proses. Butuh proses. Malam ini ngintip-ngintip nggak masalah. Yang penting ke depannya, leg kedua, berangkat ke Thailand. Yang pertama murtad. Orang murtad nggak akan minum telaga Nabi SAW. Yang kedua, orang-orang yang beribadahnya, beragamanya tidak mengikuti tuntunan dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi dikabarkan, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu apa yang mereka kerjakan dari ibadah-ibadah yang baru setelah engkau wafat. Jadi mereka berinovasi ibadah. Padahal kita tahu beribadah harus mengikuti tuntunan Nabi SAW. Itu tidak akan minum tenaga haud. Tidak akan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang ditolak adalah orang-orang yang membantu pemimpin-pemimpin yang zalim. Hadis Tirmidzi, Nabi menyatakan, annahu satakunu ba'di umara, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim setelah diriku. Man dakhala alaih, barang siapa yang merapat, barang siapa yang merapat kepada dia, fasaddaqahu bikadzibih, janji-janji dustanya, omong-omongan kosongnya dibenarkan, diamini sama dia. Wa'anahum ala zulmihim, dan kezalimannya didukung dan dikampanyekan oleh dia. Apa kata Nabi? Laisa minni wa lastu minhu. Dia bukan bagian dari saya bukan bagian dari dia. Bahasa kita, lo jangan bawa nama-nama gua deh. Ya. Jangan bawa-bawa gua nggak kenal lo nggak kenal gua. Wala yarid alal haud, dan dia tidak akan meminum air telaga haud, nggak akan. Namun barang siapa yang tidak merapat kepada pemimpin tersebut dan tidak membenarkan kedustaan dia dan tidak mensupport dan membantu kezalimannya, dia bagian dariku dan aku bagian dari dia, dan dia pasti akan meminum air dari telaga haud. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang nggak sabar, yang nggak tough terhadap cobaan, terhadap ujian. Makanya kan pertemuan yang lalu, apa wasiat Nabi SAW kepada Ansor? Isbiru hatta talqauni alal haud. Ansor, sabar. Apa yang terjadi? Sabar sampai kalian bertemu denganku di telaga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari semenjak tahu hadis ini,
itu beliau benar-benar berusaha menjadi orang yang sabar. Beliau difitnah, dijelek-jeleki, dikatakan sesat, dikatakan Jahmiyah, difitnah macam-macam, tapi beliau no comment. Beliau tidak bergeming, beliau nggak klarifikasi, beliau nggak lawan, beliau dibully habis-habisan sampai diusir. Antum bayangkan, sekaliber Imam Bukhari ketika ikut pengajian nggak ada murid sama sekali, kecuali Imam Muslim, nggak ada yang mau duduk, semua kemakan. Bayangkan kita di sini ngumpul penuh satu masjid, ini Imam Bukhari, imamnya pakar-pakar hadis terkemuka, berisi kajian nggak ada orang. Tapi beliau nggak baper, beliau nggak pasang status, beliau nggak konferensi pers, beliau nggak marah. Ketika beliau ditanya untuk diklarifikasi, apa jawab beliau? Beliau sampaikan, karena aku mendengar Nabi SAW, isbiru hatta talqauni alal haud, sabar sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Ternyata rasa cinta, hadirin, rasa kangen ingin ketemu dengan sang Nabi SAW, itu yang membuat beliau bertahan, membuat beliau tough. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita hijrah, ternyata kehidupan kita bermasalah, ternyata ekonomi kita terjun payung, ternyata pasangan nggak siap, ternyata lingkungan kita menjauhi kita. Isbiru hatta talqauni alal haud, sabar. Kita harus milih yang setia dengan kita dari orang-orang yang nggak mau melihat kita jadi orang baik, nggak mau melihat kita jadi orang taat, nggak mau melihat kita jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar. Kalau kita sabar, kita akan minum air tersebut. Kalau enggak. Oleh karena itu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup. Wallahu ta'ala misal, mungkin itu. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Insya Allah kita akan buka tanya jawab. Tapi sebelumnya, ngomong, anak ingat Ustaz ya, menyambung hadis Tirmidzi tadi, dan inilah sedang sedang hot-hotnya. Ada keterkaitannya nggak Ustaz dengan seorang Muslim kita nih yang mendukung pemimpin kafir? Maksudnya? Disebutkan apakah orang yang mendukung pemimpin kafir itu termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan minum di telaga, Ustaz? Iya, terima kasih, jazakallahu khair. Kita bukan siapa-siapa. Okay. Dan kita nggak punya hak untuk menjudge orang. Yang punya hak dalam Islam hakim atau qadhi. Tapi mari kita kembalikan ke sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, barang siapa yang membenarkan dia, barang siapa yang merapat jadi temannya, yang mengkampanyekannya, yang mendukung kebohongannya dan kezalimannya. Ustadz, di tempat saya tuh orang jujur. Hadirin, Nabi berkata kezaliman. Apa firman Allah dalam surat Luqman ayat 13? Luqman 13, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan, kekufuran, itu kezaliman yang paling parah. Bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Allah yang berfirman, kesyirikan, kezaliman, itu kesyirikan dan kekufuran, itu kezaliman yang paling parah. Walaupun dia nggak korupsi, katanya misalnya, walaupun dia jujur dengan manusia. Hadirin, korupsi, nepotisme dan seterusnya, itu rapot positif, hablum minan nas. Lalu kita kemanakan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang bersih secara birokrasi tetapi melakukan kesyirikan, zalim. Dan menurut surat Luqman ayat 13, itu lebih parah daripada koruptor.
Karena Allah yang mengatakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan, kekufuran itu zalim yang paling parah. Maka kita kembali ke hadis yang tadi, barang siapa yang merapat, man dakhala alaih, merapat, masuk ke jadi tim suksesnya, jadi temannya, lalu membenarkan seluruh omongannya, seluruh sandiwaranya, lalu dia tolong di atas kezaliman, kesyirikan, kekufuran. Nabi bilang, jangan bawa-bawa gua. Oke. Anda bukan bagian dari saya bukan bagian dari Anda. Dan dia dipastikan tidak akan meminum air dari telaga Haud. 50.000 tahun tanpa air, dihisap tanpa air, ngantri untuk ditimbang tanpa air, berjalan di atas sirat, jembatan yang sangat tipis yang di bawahnya api neraka jahanam tanpa air. Dan hadirin, begitu seseorang ditolak di telaga, itu sudah warning. Ditolak di telaga, itu warning. Belum tentu masuk neraka, tapi kemungkinannya tidak kecil. Itu yang kita pertaruhkan. Ini nggak main-main. Itu yang kita pertaruhkan. Lalu kita buang semua demi miliaran rupiah. Allahu Akbar. Antum bawa uang 70 M di Sahara, nggak ada artinya kalau antum nggak punya sebotol air mineral, nggak ada artinya. Itu yang kita butuhkan. Lalu sebaliknya, Nabi lagi mengatakan barang siapa yang nggak mau gabung sama dia, lam yadkhul alaih, yang punya sikap nggak mau gabung, jelas nggak mau gabung, dan dia nggak membenarkan, nggak nih acting aja nih, ini sandiwara, dan dia nggak mau tolong manuver-manuvernya. Apa kata Nabi? Dia bagian dari saya bagian dari dia. Dia akan ketemu dengan diriku dan meminum telaga Haud. Agama pilihan, tinggal kita mau milih kita berada di posisi yang mana. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, syukur jazakallahu khair. Semoga kita menjadi tamu-tamu Rasulullah SAW di telaga yang nanti insya Allah. Dan kita buka sesi tanya jawab. Silakan, Mat. Sister, karena ini sudah larut malam ya, nanti setelah selesai itu sister kalau bisa langsung pulang ya. Tapi buat brother stay dulu, terutama yang di line kamera ini untuk jangan beranjak. Silakan sister, nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitri dari Kemang. Siapa? Fitri. Fitri dari Kemang. Ya. Silakan. Saya mau nanya Ustadz, lebih diprioritaskan ibadah wajib atau ibadah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya saya mau kasih contoh buat kaum laki-laki gitu, untuk memanjangkan janggut dulu atau beribadah sholat 5 waktu gitu. Yang mana dulu? Oke, mungkin pertanyaan begini ya. Saya paham. Ustaz, silakan Ustaz. Dipegang dulu Mbak Fitri, Mbak Fitri dari Kemang. Terima kasih Mbak Fitri, pertanyaan bagus. Beliau kasih pertanyaan terus kasih sampel. Kaidahnya, ini kaidah usul fikih. Al-jam'u aula minat tarji'in amkan. Menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan, lebih diprioritaskan, lebih diperjuangkan daripada langsung berpikir mengambil satu dalil dan membuang dalil yang lain. Jadi selama semua bisa diakomodir, maka kita harus akomodir. Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Di antara makna totalitas, seluruh dalil diamalkan jika mungkin, jika mampu. Itu langkah yang pertama.
langkah yang kedua, ketika kita tidak bisa gabungkan, baru kita melakukan skala prioritas. Dalam istilah para ulama, fikul aulawiyat, fikih menentukan skala prioritas. Dan semua ulama sepakat yang wajib lebih didahulukan daripada yang hukumnya sunnah. Nah, kembali ke sampel Mbak Fitri tadi, hafidhahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Tadi kan sampelnya melihara janggut dulu atau sholat, Menjaga sholat wajib. 5 waktu, sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid ya? Oke, di masjid. Nah, jawabannya dua amalan ini tidak kontradiksi dan bisa dikerjakan bersamaan. Karena ketika para cowok, para ikhwan-ikhwan sholat 5 waktu di masjid, hormonnya kan nggak berhenti dan akan terus tumbuh, iya nggak sih? Iya. Jadi terus kontradiksinya di mana? Kalau antum sholat 5 waktu berjamaah di masjid 10 hari, antum bisa gitu postpone jenggot antum biar nggak tumbuh dulu? Nggak bisa kan? Mau diplester tuh dagu, kalau tumbuh aja. Jadi tidak ada kontradiksi sama sekali. Biarkan dua-duanya terjadi. Terus yang kedua, maksud sunnah memanjangkan janggut itu maksudnya jalannya para nabi. Kalau kita mau spesifikin lagi dalam ilmu fikih, membiarkan janggut itu tumbuh, jadi bukan memanjangkan, Kak. Yang lebih tepat membiarkan janggut itu tumbuh secara natural. Sehingga kita nggak harus memanjangkannya pakai apa? Wadoyok. Wadoyok? Enggak. Firdaus ya? Itu dulu Ustaz, sekarang wadoyok Ustaz. Oh udah? Iya. Iya. Nggak perlu pakai wahdoyok gitu loh. Tapi boleh nggak kalau gue pakai Pak Ustadz? Boleh. Tapi nggak wajib. Biarkan janggut itu tumbuh. Wa'ful liha, biarkan tumbuh secara natural. Nah, perlu kita ketahui, membiarkan janggut itu tumbuh, itu hukumnya wajib. Dengan ijma para ulama. Silakan buka ulama-ulama fikih dari semua madhab. Bahkan bukan ijma para ulama, ini ijma para nabi. Para nabi. Ada teman antum, Nasrani, jual patung Yesus nggak pakai jenggot, kira-kira laku nggak? Anak tanya, laku nggak? Jual patung Yesus disalib nggak pakai jenggot, kenapa? Kira-kira laku apa nggak? Nggak laku, nggak ada yang mau beli, nggak ada gereja mau beli, nggak ada orang Nasrani nggak boleh. Itu KW jelas, karena iya, jelas KW. Nggak mungkin. Makanya saya heran kenapa jenggot selalu dikaitkan dengan Islam yang fundamental, lalu dikatakan Islam yang ortodoks, lalu dicap teroris. Ini nggak benar. Sekali lagi, seluruh nabi berjanggut. Seluruh nabi, silahkan cek, dan ini bukan waktunya kita bicara masalah ini ya. Tapi saya ingin mengatakan tidak ada perbedaan di kalangan para nabi. Makanya masalah jenggot di dalam ilmu fikih itu ditulis di bab apa? Sunanul fitrah. Sunanul fitrah. Salah satu makna sunanul fitrah yaitu hal-hal yang menjadi syariat seluruh para nabi dan rasul. Dan itu nggak banyak. Itu tidak banyak. Tapi khusus masalah-masalah tersebut itu sama tuh, nggak ada perbedaan. Nah, diantaranya membiarkan janggut itu tumbuh. Itu seluruh nabi dan rasul syariatnya, seluruh nabi dan rasul mengajarkan hal itu di antara syariat-syariat yang lain. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama. Tapi saya ingin ingatkan, ketika kita berada di luar, terus bertemu dengan saudara kita yang belum siap atau yang belum bisa melakukannya, kita sabar. Dan jangan itu yang pertama kali didakwahi, itu keliru. Dan itu bukan parameter, itu satu dari sunnah Nabi, bukan parameter orang itu baik atau buruk. Itu yang perlu kita camkan. Karena yang jadi parameter adalah iman, yang jadi parameter adalah akidah, yang jadi parameter adalah bagaimana dia bisa meresapi nama-nama dan sifat-sifat Allah, lalu dia bumikan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu bukan parameter. Karena banyak orang
menjadikan janggut itu sebagai parameter hijrah dan taubat. Kita apresiasi, itu bagus, tapi itu bukan inti. Intinya adalah iman. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Oke, syukur. Masih ada kesempatan, no? Mbak, Pertanyaan. oh, Brothers, mungkin satu. mungkin satu. Brothers, kemudian kita lanjut di bawah insya Allah ya. Iya. Dan tolong selesaikan kajian ini sampai selesai. Oke, mungkin ada di Ada yang mic. mau bertanya? Mungkin mic dari sister bisa diberikan kepada panitia. Di belakang bisa diberikan. Mohon untuk tetap sampai selesai kajian. Oke. Tanya. Nama dan alamat Setiawan dari Balaraja. dari Balaraja. Siapa namanya Mas? Setiawan. Oke, Mas Tiawan. Mas berdiri aja, nggak apa-apa. Berdiri. Oke. Tadi kan menyinggung masalah ibadah yang diadakan setelah Rasulullah ya. Nah, dari beberapa tahun yang lalu saya ada cerita dari teman kan, orang tua saya meninggal, saya harus cari duit buat itu selamatannya. Ya. Nah, apakah selamatan Selamatan itu sih. Orang tua meninggal. Tahlilan mungkin ya, maksudnya dalam. ya Oke, tahlilan oke. sampai Orang tua meninggal tujuh- keselamatan. Iya, untuk Iya, di Balaraja ya ya selamatan. untuk kan biasanya tahlilan itu 7 hari, sebulan terus sampai 1000 harinya kan. Mhm. Nah, terus Ya. gimana penjabarannya atas itu? Terus dengan yang ada Maulud Nabi, acara-acara berkumpul terus bernyanyi sholawat. Mau bernyanyi apa salawat? Ya, dua-duanya. Oke. Itu kan sepertinya saya belum pernah mendengar dari kisah riwayat Rasulullah gitu. Itu kan dua-duanya sepertinya janggal dari saya. Masya Terus Allah. kebetulan Barakallahu fik. dari yang cerita yang pertama tadi, di bapak saya neneknya juga meninggal kan? Nenek saya meninggal kan? Ada yang meninggal, Us. Nah, ternyata terjadi juga sama orang tua saya. Dia kelimpungan mencari duit untuk biaya si tahlilan tadi. Ya, tolong dijabarkan supaya Oke. tidak mengganjal di hati saya ini. Terima kasih Mas Tiawan, pertanyaannya, Mas terima Setiawan kasih. ya. Iya. Terima kasih, Mas. Siapa, Mas? Setiawan. Tiawan Setiawan. Balaraja. Ada 2 pertanyaan, karena terbatasnya waktu kita jawab satu dulu ya. Boleh. Mungkin satunya bisa kita bahas di bawah. Nanti di bawah bisa Mas Setiawan insya Allah ya. Jadi yang pertama kita harus husnudzon, baik sangka sama seluruh umat Islam, apalagi keluarga kita dan kerabat kita ketika mereka mengadakan ngumpulin uang, terus buat acara. Niat mereka sangat baik. Mereka ingin agar jenazah mendapatkan manfaat dari acara tersebut. Jadi yang pertama, jangan lupa berhusnudzon, berbaik sangka bahwa niat mereka tuh baik banget. Yang kedua, kita sadari bahwa niat baik saja nggak cukup. Niat baik saja nggak cukup. Di semua bidang niat baik nggak cukup. Niat baik harus diungkapkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Karena hampir semua maksiat yang gamblang itu pelakunya niat baik gitu loh, ya kan? Niat baik gitu. Orang misalnya kepergok keluar dari rumah seorang wanita yang menjanda 1 minggu yang lalu suaminya meninggal dunia. Ketika ditanya, bro kenapa lo nginap di sana? Oh niat gue baik. Dia kan kesepian. Musim dingin, butuh kehangatan, tatih cayang. Dan Nabi SAW bersabda, Oke. ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhilu ala muslim. Sebaik-baik amalan itu memberikan kegembiraan, kebahagiaan dan ketenangan kepada seorang muslim. Niatnya baik nggak? Baik. Terus boleh. Niatnya baik banget.
pakai hadis Nabi lagi. Iya, iya. Tapi kan tetap kita sepakat itu zina. Mayoritas orang yang zina niatnya baik. Yang jangkis niatnya baik. Niatnya baik. Yang pakai putau, pakai sabu, baik yang masih pakai bong atau disuntik, niatnya ingin lari atau menyelesaikan atau menghilangkan masalah kehidupannya. Menghilangkan masalah kehidupan, niat baik bukan? Niat baik. Semua baik niatnya. Koruptor niatnya baik. Iya kan? Untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Itu kan niatnya baik. Hampir semua niatnya baik. Jadi kita semua sepakat niat baik aja nggak cukup. Ada contohnya tidak, sesuai tidak dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Untuk masalah ini, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada yang lain, ini dialami juga oleh Rasul SAW. Beliau kehilangan umatnya secara umum dan keluarga terdekatnya semasa hidup beliau. Beliau kehilangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu beliau kehilangan hampir semua anak beliau. Hampir semua anak beliau. Lalu beliau kehilangan Hamzah di perang Uhud plus 70 sahabat lain di perang yang sama. Beliau kehilangan belasan sahabat di perang Hunain, yang materi yang kita bahas pekan lalu. Tapi kita tidak pernah melihat Nabi SAW menyelenggarakan acara-acara tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri teladan yang baik untuk kalian. Yang kita teladani beliau tanpa mengurangi rasa hormat kita, tanpa tetap menjaga kesantunan kepada yang lain. Jadi kalau Nabi kerjakan, kita kerjakan. Tapi kalau Nabi tidak, kita tidak. Oleh karena itu ketika Nabi tidak pernah kerjakan, padahal momennya bukan hanya satu kali melewati kehidupan beliau, puluhan, bahkan mungkin ratusan kali, dan tidak ada satupun yang beliau selenggarakan, maka ini menunjukkan cara yang tepat bukan demikian. Bahkan cara Nabi itu antitesis daripada kasus yang disampaikan. Nabi bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'ama. Tolong buatin makanan kepada keluarga Ja'far, karena mereka sedang berkabung sekarang. Jadi yang harus ribet itu bukan keluarga duka, yang harus ribet itu tetangga, yang harus ribet itu sahabatnya, yang harus ribet tuh teman-teman kantornya. Kita bisa ngasih apa nih sama dia? Jadi bukan kita datang di servis, keliru. Nabi justru mengatakan siapkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang berduka sekarang. Wallahu ta'ala bisa, mungkin itu. Semoga itu bisa mewakili ya. Ya, nanti pertanyaan berikutnya di bawah bisa ya lanjut. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustaz, dari live streaming kita dari saudara kita di Lampung. Pertanyaannya menarik Ustaz. Beliau sepertinya berkubang di dunia hitam ya. Pertanyaannya begini, Ustaz, saya pernah beberapa kali membunuh orang. Jika saya bertobat, apakah Allah akan menerima taubat saya, Ustaz? Berapa nyawa tuh, Fan? Nggak dibilang? Enggak, Ustaz. Oke, terima kasih jazakallahu khair. Satu kata, pasti diterima. Dan hadisnya simpel. Hadis Muslim. Kisah orang yang membunuh 99 nyawa plus 1 rahib. Lalu ketika dia datang ke ulama Bani Israel, kata ulama itu, man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang berani memisahkan Anda dengan taubat? Siapa yang berani menghalang-halangi Anda dengan taubat? Taubat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini kasus berat, maka taubatnya juga harus ekstra. Yang pertama, ingat inti taubat itu nadam. Inti taubat itu menyesal. Harus ada penyesalan yang benar-benar mendalam dalam kasus seperti ini. Yang kedua,
bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Lalu yang ketiga, kita harus tinggalkan komunitas kita harus tinggalkan dunia tersebut dan benar-benar berhijrah. Terus yang berikutnya, kalau bisa minta maaf sama keluarga korban. Kalau bisa, kalau tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tapi kalau menimbulkan masalah yang lebih besar, karena nanti akan timbul dendam dari keluarga tersebut, jangan minta maaf. Namun minimal doakan mereka. Doakan itu harus setiap hari, doain untuk keluarga, doain korban kita, semoga husnul khotimah. Kita yang bunuh, semoga husnul khotimah lagi ya. Tapi iya benar, semoga husnul khotimah, semoga kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doakan terus. Terus yang berikutnya, apa yang kita bisa perbuat untuk korban sama keluarga korban. Jadi kalau misalnya kita punya banyak uang, coba kita transfer atau kita kirim tanpa mereka ketahui kepada mereka. Karena itu penting. Karena kan dalam Islam pembunuhan nggak sengaja itu penaltinya berapa? 100 onta. Itu nggak sengaja. 100 onta. Jadi kalau kalau ada orang bawa mobil sedikit lalai terus nabrak, ada orang meninggal, itu dalam Islam 100 onta. Jadi korbannya punya hak 100 onta dari dia. Itu sebenarnya. Itu nggak sengaja. Gimana yang sengaja? Nah, karena syarat ini tidak berlaku di negara kita, paling nggak kita bantu deh, kita transfer, kita ada punya uang, kalaupun kita bukan orang kaya, kasih dia, kasih tanpa dia harus tahu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk jawaban tersebut. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khair. Kita telah sampai di akhir kajian kita malam ini. Dan sebelum bubar mungkin ada perlu diingatkan kembali bahwa di sudut di pintu-pintu keluar itu ada kotak-kotak donasi untuk Aceh, sambil nanti antri ya, silakan mungkin bisa menyisikan sebagian. Dan untuk yang sister yang terutama yang masih jomblo, silakan langsung pulang. Dan untuk yang di depan sini harap untuk stay dulu duduk, nanti kita keluar setelah yang di ujung-ujung ini keluar. Oke, sebelum kita selesai benar-benar wrap, kita dengarkan kesimpulan dari narasumber kita, Al-Ustaz Nuzul Zikri. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Jazal. Terakhir kesimpulannya adalah apa yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Katsir, wa inna awliya Allah la yariduna ala hiyadi anbiya'illahi yaumal qiyamah wa kama qala. Sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka akan datang dan meminum dari telaga nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya satu kata untuk bisa meminum air dari telaga tersebut, maka jawabannya jadilah wali Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz.